Halo semua, terima kasih udah hadir bersama kita. Kali ini kita akan berbicara tentang politik. Yang akan jadi narasumber kita adalah Bapak Mahayoni. Dia adalah seorang praktisi politik, dosen ilmu hukum Presiden University, juga seorang gembala di Gereja Yesus Kristus Tuhan Abelef Cikarang. Oke, kita langsung aja kenalan sama Pak Mahayoni ya. Shalom Pak Mahayoni. Shalom, tanpa ragi, apa kabar? Baik Pak, baik. Sahabat Gimana kabarnya Pak? luar sana? Ya luar biasa, kita ada di rumah, tetapi kita tetap bisa produktif, bisa melakukan, bisa berbuat kebaikan bagi sesama. Itu yang menarik sekali. Bagaimana menggunakan situasi seperti ini, saat ini, bermanfaat bagi orang lain. Wow. Pak, boleh perkenalan dikit Pak Mahayoni, praktisi politik itu gimana Pak maksudnya Pak? Ya, saya aktif sebagai kader partai sejak dulu, simpatisan terhadap partai-partai tertentu, terutama partai nasionalis, dan saya pernah juga tahun lalu, pemilu 2019, itu saya menjadi caleg DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia. Itu pun karena diminta oleh kawan-kawan untuk melakukan sesuatu. Saya sudah sangat sibuk, saya sudah padat sekali, tapi saya harus menjadi contoh bahwa yang saya katakan harus saya perbuat. Bukan masalah menang kalah, tapi melakukan sesuatu, dan luar biasa sih hasilnya kita bisa bertemu dan berdiskusi dengan banyak orang. Oke. Pak, kita mulai diskusi dengan pertanyaan yang paling basic ya Pak ya. Sebenarnya orang Kristen boleh berpolitik ya Pak? Itu sering sekali saya ditanya kalau ke gereja, ketemu pendeta-pendeta, sahabat-sahabat saya, boleh berpolitik nggak orang Kristen? Ataukah harus dipisahkan? Nah, saya melihat kok bahwa kekristenan itu kalau kita lihat punya tanggung jawab membawa pengaruh, influence kepada masyarakat di sekitarnya. Dimanapun kita berada, kalau Pak tanpa ragi bisa membacakan di Yeremia 29. Yeremia 29. Ya. Bentar ya Pak. Nah. Yeremia 29. Ayat yang berapa? 7. Ayat yang ke-7. Oke, kita baca ya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi mengusahakan sebuah kesejahteraan itu tanggung jawab Kristiani, bukan masuk surga saja, itu tanggung jawab, itu pasti karena darah Yesus yang salib itu yang memastikan kita pasti masuk surga. Tetapi tanggung jawab ketika hidup di dalam Yeremia 29, bahkan juga kalau kita baca di dalam Matius 5 ayat 13-16, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, tanpa ragi, kalau kita lihat kehidupan Yesus, ketika tanpa ragi bisa buka juga di dalam Lukas 20 ayat 25, Yesus berkata kepada mereka, juga sahabat-sahabat sekalian, boleh dibacakan Lukas 20 ayat 25. Kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya, Yesus mengatakan hubungan dengan Kaisar itu hubungan dengan pemerintahan, pajak. Pemerintahan, negara hidup dengan pajak. Juga di dalam 1 Petrus 2 ayat 13, satu lagi, dan tentu banyak ayat pendukung. Saya bacakan untuk sahabat-sahabat sekalian, juga untuk tanpa ragi. Tunduklah kepada Allah. 1 Petrus 2 ayat ke-13. 1 Petrus 2 ayat 13. Oke. Sudah? Ya, sudah. Tunduk, silakan baca tanpa ragi boleh. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi
tanggung jawab ketika kita hidup itulah yang salah satu di antaranya kita memberikan pengaruh, berbuat kebaikan untuk sesama. Nah, 7 gunung yang mempengaruhi atau 7 spheres yang mempengaruhi kehidupan itu adalah gereja, yang nomor 1, yang kedua family, ketiga media, ini disepakati oleh semua gereja, government atau politik, edukasi, pendidikan, sains, teknologi, ekonomi, bisnis, dan juga art. Artinya politik itu bagian di dalamnya. Kalau kita ingin sesuatu yang baik, tentu kita harus terlibat di dalamnya, kecuali memang sudah baik. Karena politik kita lihat selama ini kesannya buruk, karena apa? Banyak orang baik menganggap politik itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat. Padahal kalau kita berbuat jahat, di semua ada, bisnis juga sama. Jangan bisnis itu menghalalkan segala cara. Bisnis banyak yang jahat, politik banyak yang jahat. Nah, Yesus menaikkan standar itu. Karena itu standarnya tinggi. Kita harus menjadi garam dan terang dimanapun. Kalau kita mau berbuat jahat di gereja juga bisa, korupsi di media di mana-mana bisa. Nah, politik adalah sebuah platform saja. Kita tinggal menggunakannya untuk berbuat baik atau tidak. Nah, kalau kita tidak mau terlibat, orang-orang benar, orang-orang baik nggak mau terlibat, ya akhirnya orang-orang jahat, orang-orang yang punya ambisi, yang menyalahgunakan, menjadi penentu di dalam politik. Nah, akhirnya terjadilah kita protes tapi nggak mau terlibat di dalamnya. Alergi. Gereja, alergi. Nah, terus alergi cuma tapi bisa ngoceh di luar doang, Pak. Cuma bisa ngoceh dari luar gitu. Ini gimana sih pemerintah? Tapi disuruh masuk nggak mau gitu. Ya. Banyak orang begitu ya, Pak ya? Itu kebanyakan orang itu bertahun-tahun merasa bahwa ini adalah area yang gelap, gitu. Nah, saya berpikir ini agak out of the box, tanpa ragu ya. Kalau kita lihat anggota parlemen, katakanlah, tentu tidak semua. Kenapa banyak yang tidak baik, katakanlah. Banyak yang disebut sama Gus Dur, katakanlah, teman kanak-kanak, atau yang lain menjadi sumber, katakanlah, korupsi tinggi. Katakanlah, kita tidak semua, dan kita tidak bisa mengatakan menghakimi, bahkan mungkin kalau orang kebanyakan juga secara sistem juga bisa jatuh. Tetapi kenapa? Karena itu mewakili kondisi masyarakat kita, itulah demokrasi. Kalau kebanyakan masyarakat kita itu katakanlah, kalau maaf kata disebut kurang baik, wakilnya ya kurang baik lah. Tetapi kalau kita menularkan kebaikan kita, menjadikan semua orang itu baik, berbuat baik, nanti akan memilih wakil-wakil yang baik juga. Nah, sebelum itu terjadi, kalau bisa orang baik itu terpilih, maka secara sistem dia akan bisa membuat kebijakan-kebijakan yang tidak mementingkan dirinya sendiri, yang menjadi pelayan bagi masyarakat dengan kekuasaan yang diberi. Dan itulah sebenarnya sangat efektif kalau gereja mungkin nggak terlibat langsung, tapi mendirikan lembaga kajian, kaderisasi, dan investasi. Nggak mau investasi, mau hasilnya. Nah, kan aneh kan gitu. Nggak maunya alergi, tapi begitu ada keputusan politik, undang-undang, apapun yang terjadi dan marah-marah. Nah, selama ini pengorbanannya di mana? Apa yang dilakukan? Nah, itu yang sebenarnya menjadi pertanyaan setiap orang-orang yang... Pak, tadi maksudnya investasi gimana, Pak? Nggak gitu ngerti, Pak, ini. Gini, politik kita mau baik. Tentu kita harus menyediakan sekolah politik, kader-kader politik. Karena yang baik itu tidak otomatis. Kalau kita ingin politik Indonesia itu tidak baik, ya kita tidak usah apa-apa, diam saja. Yang kayak gini terus terjadi. Tapi kalau kita mau politik Indonesia baik, gereja, orang-orang yang baik mesti bertindak, membangun kaderisasi, sekolah politik yang betul-betul sehat, yang betul-betul orang yang terjun ke politik siap, hidup sederhana, tidak mementingkan diri sendiri, semua berjuang untuk rakyat. Karena itulah satu-satunya cara yang bisa membuat rakyat ini bahagia. Nah, kalau semua kadernya itu militan kayak gitu, dilatih, maka hasilnya politik jadi lebih baik. Tapi kalau kita tidak mau investasi, tidak mau panggil pemuda-pemuda, dilatih yuk, berpolitik yang benar seperti ini loh. Mereka belajar secara alamiah, melihat contoh, katakanlah money politik ikut, ini ikut, gaya hidupnya menjadi selebritis ikut. Padahal Kristus standarnya adalah kesederhanaan. Standarnya adalah betul-betul dimanapun kita berada, kita tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Bahkan
Kita ini hidup untuk berbuat agar keadaan sekitar kita jauh lebih baik. Itulah panggilan kita sebagai orang percaya. Oke, sebenarnya politik ini apa sih, Pak? Politik ini apa? Terus yang bagus tuh seperti apa gitu, Pak? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Politik ini kan sebenarnya, kalau kita lihat nih istilah politik yang pertama kali Aristoteles sampaikan, politik itu pada dasarnya adalah manusia itu pada dasarnya adalah makhluk politik. Itu dikatakan Aristoteles 400 tahun sebelum Masehi. Hakikat kehidupan sosial merupakan politik, interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang yang melibatkan hubungan politik. Tapi Aristoteles melihat hal ini sebagai cenderungan alami, tak dapat dihindarkan oleh manusia, dan hanya sedikit yang mengasingkan diri dari politik. Bedanya politik dengan sosial apa, Pak, kalau gitu, Pak? Nah, ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan. Beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi yang mempengaruhi sebuah negara. Itu pendapat Pasifka Friedheim. Cara negara digerakkan oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut. Jadi politik itu teori, kiat, dan praktek dalam pemerintah. Jadi banyak definisi tentang politik. Nah, sosial itu kan interaksi antara manusia dan manusia yang lainnya. Sehingga sosial pun tidak bisa terlepas. Tetapi khusus yang mempelajari tujuan, sifat kekuasaan, dan kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk rakyatnya. Yang tujuannya tentu sangat baik. Ya, juga merupakan kehidupan negara dan masyarakat itu politik. Oke, kalau bedanya sama hukum apa, Pak, tadi? Hukum sebenarnya adalah produk politik. Karena itu hukum dibuat oleh DPR, eksekutif, atau eksekutif. Demikian juga perdanya. Jadi, untuk salah satu produk dari kekuasaan atau politik adalah hukum. Karena itu kita menaati hukum itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa tidak. Kenapa? Kita sudah mempercayakan diri kita secara demokrasi atau kekuasaan di tengah rakyat kepada wakil kita. Wakil kita membuat hukum, dan hukum disahkan. Dan itu hukum yang mengikat kita, mau percaya maupun tidak, tetaplah kita terikat oleh hukum itu. Saya juga bisa menambahkan misalnya di Alkitab ya, pernah zaman Esther ya, Esther ingat ya, Esther itu politik misi yang sangat tinggi. Dia seorang perempuan, yatim, anggota etnis agama minoritas kalau disebut sekarang, hidup di negara adikuasa pada zamannya dan menjadi istri Raja Persia. Ia diangkat dari yang tidak dikenal, disiapkan untuk mengemban misi yang sangat khusus, yang berisiko sekali. Nah, Esther dan Mordekai itu orang yang terpilih di dunia politik pada saat itu sehingga menyelamatkan seluruh bangsa Israel dari rencana jahat kan gitu. Nah, kalau misalnya politik kan tadi kan berarti kita harus, menurut Alkitab kita harus usahakan kan, berarti kan nggak bisa cuman diem aja terus udah gitu cuman kok pemerintah gini sih cuma ngoceh-ngoceh di luar gitu. Kita harus usahakan berarti ini kan. Nah, kalau gitu kenapa nggak ada, Pak, sekarang, Pak, yang usahakan dari kalangan kita sendiri, dari gereja-gereja nggak ada, itu sebenarnya kendalanya apa, Pak? Ya, sebenarnya ada, mungkin tidak banyak, belum banyak, tetapi tetap ada orang-orang yang terpanggil seperti itu, tetapi tidak secara masif, betul-betul mereka melakukan sesuatunya. Kendalanya mereka masih melihat politik itu dunia yang kotor, dunia yang harus dihindari, dunia di mana menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan. Ketika saya belajar, saya membantu sebagai praktisi seorang calon anggota DPR, saya banyak berdiskusi. Sahabat-sahabat saya itu justru yang paling banyak berteriak, Bapak ini hamba Tuhan, kenapa harus mengotori dirinya hal dengan seperti ini? Dan itu tantangan dari dalam itu tidak gampang, itu banyak sekali. Sekalipun akhirnya saya jelaskan, dan akhirnya saya bilang saya tidak mencari apapun kecuali harus menjadi teladan bahwa saya menghidupi yang saya katakan, bagaimana hidup benar, mengatur tim, membuat laporan, dan partai pun sangat transparan sehingga pas gitu. Sehingga kalau kita ada di tempat yang pas, kita juga bisa belajar. Gitu. Jadi sebuah ketertiban, sebuah sistem yang baik itu sangat bagus.
Nah, repotnya adalah kalau kita terjun sendiri, sistemnya tidak bagus, kita akan menjadi orang yang betul-betul menjadi orang asing, orang aneh di dalam komunitas itu. Nah, ini yang dalam politik yang seringkali orang dianggap gereja menjadi sebuah antipati lah, nggak usah politik lah, apalagi hamba Tuhan nggak usah lah. Dan saya memang sebenarnya memilih nggak mau terlibat apapun kecuali melayani Tuhan. Cuma siapa sih yang harus menjadi terang di sana? Siapa sih yang harus mengembalakan? Padahal ini adalah sphere influence yang sangat penting. Karena semua keputusan apapun, bahkan pendirian rumah ibadah, di daerah-daerah perda-perda semua itu diputuskan oleh orang-orang yang berpolitik gitu, roti tanpa ragi. Terus jadi sekarang kita kalau masalah karena tadi misalnya kan gereja-gereja sekarang istilahnya, padahal ini kan politik itu kan tools kan, cuman alat doang, netral. Seperti uang juga sama, netral. Politik juga netral, hukum juga netral kan, alat gitu. Cuman tergantung dari siapa yang menggunakan, kan intinya itu ya kayak. Cuma karena selama ini digunakan dengan cara yang salah, seolah-olah tempat semua hal yang buruk di situ, sehingga kita gereja khususnya nanti tidak terlalu melirik itu. Tetapi belakangan memang sudah ada sih orang-orang yang membantu, dan ketika saya berbagi kepada hamba-hamba Tuhan, mereka pun juga mengerti, iya, paling enggak mengutus kader, orang-orang yang pintar, orang-orang yang bisa berkomunikasi, orang-orang yang bisa membuat kebijaksanaan publik, dan yang paling penting adalah orang yang hidupnya benar. Karena ingat, standar kita itu berbeda. Standar yang Yesus berikan kalau kita mau jadi seorang pebisnis berbeda. Kalau kita mau menjadi seorang yang di dunia media berbeda. Saya menjadi seorang produser ketika saya muda, saya membuat acara, habis acara biasanya orang-orang kalau habis syuting apa-apa minum, katakanlah habis syuting mereka senang-senang, saya tidak. Saya juga gembira, tapi saya melakukan cara yang berbeda. Saya tidak harus merokok di sana, saya tidak harus minum minuman keras, saya tidak. Kenapa? Standar saya yang saya terima berbeda. Standar saya menurut ukuran saya tentunya, saya tidak menganggap yang lain itu mungkin punya standar sendiri-sendiri, dan disitulah keindahan. Saya bisa diterima dimanapun karena saya menghormati yang lain. Tetapi kita bisa produktif seperti mereka, mungkin juga jauh lebih baik tanpa harus sama dengan apa yang mereka perbuat. Terus jadi kan sekarang kita nggak punya partai politik yang mewakili suara Kristen sebenarnya, Pak ya. Jadi kalau misalnya terjadi kayak kemarin-kemarin kan, kita memang kenyataannya aja kita bangun gereja susah. Terus ada yang ibadah nggak boleh. Terus ya macam-macam begitu. Terus kita mesti ngadu kemana, Pak? Saya pernah ngobrol sama orang hukum juga, orang hukum bilang, ya itu politik gitu. Maksudnya ya kayak pasrah aja gitu. Jadi sebenarnya kita, siapa sih yang mewakili suara Kristen sekarang, Pak, kalau gitu, Pak? Kalau ada masalah-masalah seperti itu, kita mesti ngapain sekarang ini? Kalau Partai Kristen memang tidak, dulu pernah ada mulai zaman dulu Parkindo ya, Partai Kristen Indonesia, bahkan bisa mencapai angka hampir 2,6% pada tahun 55. Kemudian ketika Presiden Soeharto menyederhanakan partai menjadi 3, maka Parkindo melebur kepada yang sekarang mungkin menjadi Partai Demokrasi ya. Kemudian muncul lagi PDS yang sempat mendapat satu fraksi pada tahun 2004, tapi 2009 tidak lolos, sehingga 2014 juga 2019 tidak ada lagi. Nah, perjuangan kita sebagai anak Tuhan bisa melakukan dua hal. Yang pertama, karena partainya itu Partai Kristen tidak ada lagi, maka yang muncul adalah orang-orang Kristen dimanapun dia berada. Jadi di partai PDI Perjuangan, di partai Gerindra, di partai-partai yang nasionalis kebanyakan, mereka berjuang supaya hukum yang dibuat tidak melahirkan peraturan-peraturan yang diskriminatif. Hukum yang dibuat mensejahterakan bangsanya, karena semua itu partai politik itu kan di Indonesia masih dibiayai mayoritas oleh negara.
sehingga kita bisa menuntut di situ. Nah, sebelum undang-undang dibuat pun sebenarnya ada tahapan-tahapannya. Bagaimana dia minta masukan dari para ahli, masukan dari orang-orang yang stakeholder di bidang tersebut. Nah, kalau kita menjauhkan sama sekali, maka kita akan kehilangan kesempatan itu. Berapa peraturan di Jawa Barat waktu satu-satunya tahun 2019 saya ketemu anggota DPRD dari Provinsi Jawa Barat yang satu-satunya kebetulan dia Kristen. Dia cerita tentang pendidikan agama Kristen pun diatur oleh orang-orang di Jawa Barat oleh orang-orang yang tidak memahami. Mungkin maksudnya baik, tetapi karena nggak ada yang ngerti, maka salah sasaran. Karena itu butuhlah orang-orang yang memberi masukan, kalaupun nggak harus jadi anggota DPR, dia punya hubungan yang baik sehingga setiap ada bisa di sekretariatnya, bisa di medianya, memberi masukan supaya undang-undang atau aturan yang dibuat, perda yang dibuat itu tidak diskriminatif. Jadi perjuangannya tetap itu. Dan undang-undang yang muncul pun harus bisa ada mekanisme untuk melakukan perubahan, misalnya dilakukan judicial review untuk undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi. Perda bisa melalui Mahkamah Agung. Semua ada mekanisme. Jadi inilah politik, kita harus berjuang, jangan pesimis, jangan menyerah. Karena itu maka 2022 atau ya 2024 ya, pemilih berikutnya, orang-orang yang baik, orang-orang yang dipanggil di bidang itu, jadilah yang terbaik. Mempersiapkan diri mulai sekarang, bukan nanti menjelang pemilu baru berbuat agar dipilih. Nah itu tidak berkualitas, tapi yang kualitas itu dipersiapkan, dirancang, memiliki mental yang betul-betul mental yang kuat, tidak gampang oleh suap ya, gampang sekali menolak dan sungguh-sungguh berjuang untuk siapapun, dan bukan hanya untuk kelompoknya. Sebagai orang Kristen, kalau kita jadi seorang pemimpin, kita tidak boleh juga hanya memikirkan kelompok kita, karena kita dipilih tidak lagi menjadi hanya wakil dari kelompok kita, tetapi kita mewakili kesejahteraan bangsa ini. Karena itu ayatnya kan berkata, usahakanlah kesejahteraan. Kesejahteraan itu berbicara semuanya. Kita tidak boleh diskriminatif. Oke Pak, bentar lagi kita akan buka ya Pak untuk teman-teman siapa yang mau gabung bertanya. Teman-teman, kita siapin satu buku untuk teman-teman yang pertama kali masuk untuk bertanya ya. Ini bukunya digarang oleh Pak Mahayoni, judulnya Everything Starts at Home. Ini kita akan berikan secara gratis untuk teman-teman yang pertama kali datang masuk ke dalam studio untuk nanya-nanya ngobrol bareng kita. Tapi yang sesuai dengan topik ya guys. Pak, boleh diceritain Pak, ini buku tentang apa Pak? Ya, sebelum pandemik saya bergumul, saya dulu pembawa acara televisi judulnya Bring Daddy Home. Buku ini berjudul Everything, dulu acara TV saya yang hostnya saya adalah Bring Daddy Home. Bapak-bapak, ya jangan hanya sukses di luar, pulang ke rumah, karena kita harus sukses dimulai dari rumah. Nah, setelah saya membuat itu dan pelayanan hidup saya nulis buku namanya Everything Start at Home. Jadi semua bermula dari rumah. Bagaimana seorang pria melakukan apa saja di rumah. Karena rumah yang baik itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Rumah yang baik itu harus ada seseorang yang mengusahakan, mengupayakan. Dan upaya-upaya itu biasanya tidak terstruktur sistematis kalau nggak melewati mentor. Nah, disinilah saya mengajak kita, dan buku ini menjadi berkat bagi banyak orang. Saya bicara di banyak tempat untuk Everything Start at Home. Bapak Ibu, kawan-kawan semua, miliki buku ini, dan saya senang sekali kalau bisa memberi yang edisi yang pertama ini untuk kawan-kawan bisa bersama-sama yuk menikmati home kita, karena surga itu dimulai dari rumah. Kalau seorang pria hidupnya di rumah bahagia, keluar itu muncul sebuah tekad firm untuk berhasil. Oke Pak, ini ada pertanyaan bagus Pak. Dari Iwan Saputra, tidak ada larangan dalam berpolitik, tetapi jangan mencampur aduk urusan politik dengan agama. Nah, maksudnya kadang-kadang itu sering dengar tuh Pak, jangan campur adukin urusan agama dengan politik. Maksudnya apa itu Pak? Campur aduk urusan agama dengan politik atau gimana gitu? Ya, soalnya itu agak rancu kadang-kadang. Iya, ini biasanya kan bilang partai politik, dibilang langsung ini campur aduk agama dengan politik gitu, atau gimana itu Pak?
ini ada banyak pendapat, Roti Tanpa Ragi. Apakah mencampurkan politik sama agama? Nah, kalau kita lihat dari kawan-kawan kita mungkin dari yang aliran lain, justru berkata sebaliknya. Agama dan politik tidak bisa dipisahkan. Tetapi dalam arti apa? Dalam arti dua-duanya berbuat kebaikan bagi umat. Nah, yang di dalam politik itu nggak bisa menyampurkan kaidah-kaidah agama. Tapi tidak berarti kalau kita masuk gedung politik terus kita tanggalkan agama di tempat parkir kan gitu. Tetapi kita menjadi orang beragama yang punya nilai-nilai etika yang tinggi, masuk ke gedung politik tidak berbicara atas nama agama, tapi atas nama politik, kekuasaan, proses bagaimana berbuat kebaikan untuk negeri. Agama nggak bisa dijadikan satu, itu kan pendapat orang yang khawatir nanti di urusan-urusan syariah atau urusan dengan Tuhan itu dijadikan satu dengan urusan agama, karena negara kita bukan berdasarkan agama tapi berdasarkan Pancasila, dan arti kita demokrasi yang sudah disepakati, demokrasi yang terbesar di dunia, yaitu one man one vote. Kita ini paling luar biasa. Jadi apakah boleh agama dijadikan satu dengan politik? Ya itu memang harus, saya setuju dipisahkan. Kita tidak ngomong agama di mimbar gereja, jangan. Itu gereja usul-usulnya adalah pengajaran Kristus. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, orang Kristen harus peduli, paling tidak mengerti proses bagaimana sebuah pemilihan, bagaimana sebuah pemilihan anggota DPRD, bagaimana seseorang harus menjadi seorang kepala daerah. Nah, proses-proses itu diketahui oleh kita yang memiliki agama. Nah, sebagai orang Kristen, saya sih setuju di gereja kita tidak usah bicara dengan agama, tapi sekalipun itu di kawan-kawan kita yang lain di tempat-tempat ibadah, mereka juga sangat pengen agama mereka mendominasi. Kan itu yang kita lihat lucu, sehingga kita ragu-ragu sekali. Di lain pihak orang-orang begitu firm agama dijadikan tempat politik. Nah, silahkan aja orang bebas memilih putusannya apakah disatukan atau tidak. Pemisahan adalah di dalam arti etika moral, tetapi memahami proses adalah bagaimana kita menginfluence politik dengan nilai-nilai kerajaan. Nah, itu yang menurut saya Yesus anjurkan kan, dalam bahasa saya. Oke Pak, ini ada tamu dari Akasia Bunga Pak. Halo Akasia Bunga, silakan. Halo Akasia Bunga. Mic-nya masih di mute gitu Pak. Di mute, nggak bisa di unmute. Oke, berarti kita langsung ke Richard deh. Berarti. Halo Richard, silakan. Halo Richard, silakan. Halo, selamat siang Pak. Mas saya dan Tanpa Ragi, saya mau bertanya Pak. Saya adalah orang yang berlatar belakang hukum. Yang mau saya tanyakan, sebenarnya di Alkitab itu sudah ada cara-cara berpolitik seperti yang diterapkan oleh Raja Salomo dan lain-lain gitu Pak. Terus langkah konkret seperti apa kita sebagai orang Kristen untuk politik begitu, karena banyak sekali kejadian-kejadian yang menimpa saudara kita, seperti yang terbaru ini adalah itu yang larangan Injil berbahasa Minang itu teman saya banyak yang menanyakan ke saya aturan hukumnya gitu. Saya juga jujur menjelaskannya agak bingung. Itu secara kita bagaimana kita menanggapi isu-isu semacam itu gitu. Iya, Pak Richard. Terima kasih, ya. Pak Richard, latar belakang hukum ya. Jadi di dalam apapun yang kita lakukan itu kita tidak boleh melanggar hukum kan gitu. Sehingga ketika katakanlah ada aturan yang tidak sesuai dengan yang mengandung unsur rasial, kita tinggal atau tidak memenuhi unsur keadilan atau bahasa hukumnya bertentangan dengan hukum yang di atasnya, maka kita harus melakukan judicial review, melakukan
tindakan-tindakan hukum supaya itu dibatalkan, dan sudah banyak terjadi kan, sehingga hukum kita yang paling tinggi adalah konstitusi, yang paling tinggi Undang-Undang Dasar 45 yang berlandaskan kepada Pancasila, filosofi. Di situ, di dalam Pancasila itu terkandung sekali semua unsur yang kebaikan, yang mulia, yang kita menganggap semua orang itu sederajat di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 dan di bawahnya. Jadi kalau hukum itu bertentangan, diskriminatif dengan atasan, atas hukum yang di atasnya, ya kita sebagai orang yang mengerti hukum harus melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan hukum. Jadi saya lebih senang gitu. Saya sering kali menangani klien orang-orang, terus dia mau ditindak oleh perusahaan, terus dia bilang gini, Pak, saya akan lapor pengacara, saya lapor hukum. Saya bilang kepada dia, justru saya senang. Kenapa? Orang yang mengerti hukum bertindak dengan cara hukum. Nah, itulah, karena itu kita tidak usah pesimis. Yang langkah praktik yang dilakukan adalah kita yang punya panggilan di bidang politik, ya terjun di dunia politik dengan persiapan yang baik, dilatih yang baik, punya mentor-mentor yang baik, belajar ilmu politik yang baik, bukan sekedar kita terjun tanpa persiapan. Banyak orang disuruh perang, nggak diperlengkapi dengan peralatan, teknologi, skill, alat-alat perang, dan attitude yang baik. Akhirnya apa? Ya jadi korban sia-sia. Nah, kita aja di seluruh menghadapi media, jahatnya media, pengaruh media, di rumah nggak dilatih, di rumah nggak dipersiapkan, ya dia akan hancur hidupnya di luar. Kenapa? Yang hebat hanya dipersiapkan. Gitu, Pak Richard. Ada lagi? Ya, gimana Pak Richard? Ada pertanyaan lagi Pak Richard? Lalu ini tentang apa namanya menseimbangkan kaitannya dengan hukum dan politik itu bagaimana? Karena di fakultas saya sendiri itu kan ada prodi itu hukum sama politik. Mereka itu beda Pak, fakultasnya beda gitu loh. Itu mereka sering kalau diskusi itu pendapatnya bertentangan gitu. Lalu maksud saya konkretnya bagaimana seharusnya hukum dan politik itu apakah supaya seimbang begitu Pak? Iya kan, hukum dan politik supaya seimbang. Tadi saya bilang bahwa hukum itu rata-rata sebenarnya produk politik, sekalipun ada yang disebut dengan custom ya, hukum-hukum kebiasaan yang terjadi. Jadi keseimbangan hanya bisa terjadi kalau orang-orang di dalam politik itu menghormati hukum gitu ya, menghormati prosedur yang ada, menghormati keragaman, menghormati bahwa dirinya itu adalah dipilih untuk buat bagi konstituantenya, bagi yang memilih. Sehingga keseimbangan itu terjadi. Bukan aji mumpung berkuasa, mumpung gini, membuat hukum yang mendiskreditkan atau menyudutkan atau untuk kepentingan sesaat. Nah, itu repot. Jadi kembali kepada manusianya. Berdebat boleh, kita menangkap ide, bukan bias. Oh, siapa yang ngomong? Saya tidak suka yang ngomong itu, nggak boleh. Idenya apa dulu, dengerin, landasannya apa. Kalau landasannya benar, idenya bagus, kita terima, kan gitu. Tapi bukan karena jenis manusianya, asal-usulnya, bentuk fisiknya, nah itu bias. Halo, Pak Raki. Oke, gimana Pak Richard? Oke, sudah jelas, Pak. Halo? Halo? Oke, Pak Richard. Halo, ya. Bagaimana? Udah cukup jelas? Kita beralih ke pertanyaan berikutnya ya, ke Pak Dedi Silitonga. Pak Richard, ya, terima kasih. Nanti bukunya nanti dikirim langsung ke Pak Richard ya. Halo? Iya, Pak. Ya, terima kasih Pak Richard. Ya, Pak. Halo Pak Dedi Silitonga, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya saya
terima kasih Pak Tan Paragi ini selalu membuat pertemuan-pertemuan yang membahas topik-topik yang ini mengenai kekristenan kita di Indonesia khususnya. Saya domisili di Padang ini Pak. Jadi memang kondisinya kalau kita melihat kondisi Injil Minang kemarin yang ini, dan memang sebenarnya permasalahan di Padang itu karena kita tidak punya tempat yang bisa aspirasi kita tuh bisa tersampaikan di pemerintahan, baiknya di Kota Padang atau di Sumatera Barat ini, karena tidak adanya dukungan dari suatu badan yang kuat untuk bisa mengubah atau memperhatikan, paling tidak membuat kondisi di daerah kita itu kita terperhatikan oleh kondisi yang ada di daerah kita seperti itu. Suara kita tidak bisa tersampaikan ke ini, memang sehingga saya melihat memang butuhnya adanya partai Kristen ya yang bisa mewakilkan kita untuk memperjuangkan kebutuhan kita di wilayah kita ini gitu. Oke, ada yang mau ditanyain Pak? Pertanyaannya, tantangannya apa sih Pak? Kenapa sampai saat ini tidak ada, kan dulu pernah ada tuh partai Damai Sejahtera ya. Iya. Ya. Kenapa Ya, sekarang ya, kok kita tidak bisa bersatu untuk itu? Padahal sebenarnya kan dari partai-partai yang lain itu perwakilan Kristen itu sebenarnya ada, tapi kenapa tidak perlu ada, kenapa tidak ada lagi gitu? Seperti itu. Iya, Partai Damai Sejahtera dulu pernah mendapatkan satu fraksi ya bahkan, tapi kemudian tidak lolos pada verifikasi tahun 2000 yang ke-9, bahkan tidak lolos parlemen, sehingga pada pemilu berikutnya juga tidak lolos bahkan di verifikasi KPU. Kenapa bisa ini Pak? Kenapa bisa nggak lolos Pak berikutnya Pak? Apakah nggak tahu dijegal atau gimana atau apa gitu Pak? Kendalanya apa sih? Kenapa bisa sampai nggak masuk gitu? Padahal kan tidak, suara Kristen 10% kira-kira. Sebelum partai itu masuk pemilu, kecuali partai itu sudah lolos electoral threshold namanya, ambang batas jumlah parlemen yang didapatkan. Kalau itu tidak lolos, maka partai itu harus diverifikasi sejak awal. Verifikasi faktual, verifikasi administrasi, faktual di lapangan, jumlah kantornya, jumlah cabangnya, ada persyaratannya di semua provinsi, di kabupatennya berapa persen, dan makin lama makin sulit. Sehingga kalau di Amerika kan hanya ada 2 partai, Republik sama Demokrat, 1 independen misalnya. Di Indonesia juga gitu, makin lama makin sulit syarat-syarat itu, sehingga nanti nggak terlalu banyak partai. Makin banyak partai kan makin sulit, makin pusing. Sehingga Partai Damai Sejahtera tidak, untuk memenuhi syarat itu pun tidak bisa, sehingga otomatis dicoret. Jadi kita tidak boleh berpikir, oh ini ada usaha-usaha misalnya menjegal apapun, bisa saja, karena itulah salah satu sifat partai, tetapi selama kita solid, sebenarnya tidak mungkin orang bisa melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kita. Karena itu sebenarnya persoalannya adalah di dalam orang-orang kita sendiri nggak memiliki tekad yang kuat untuk membentuk partai. Mereka lebih aman ada di partai-partai nasionalis, di partai-partai yang lain, dan mereka berkiprah di sana. Tetapi jangan lupa bahwa partai-partai itu tidak bisa orang menentukan sikapnya sendiri, mereka harus diarahkan oleh arahan partai. Sehingga memang Pak Silitonga tadi benar sekali, kalau kita mau terlibat di situ, kita harus mempersiapkan diri, siap. Ada 2, yaitu kalau membentuk partai ya mulai dari ormas. Kalau kita lihat partai yang kemarin seorang konglomerat Kristen pun juga lolos verifikasi, tapi begitu pemilihan juga tidak lolos electoral threshold. Jadi perjuangannya panjang kan gitu, nggak mudah. Sehingga
diskriminasi sangat mungkin terjadi. Saya pernah ke satu daerah yang mayoritas penduduknya adalah orang Kristen katakannya. Tapi di dalam pemilihan DPRD juga mereka nggak bersatu, terpecah belah sehingga bukan hanya suara yang kuat tetapi tidak menjadi sesuatu yang diperhitungkan karena tidak bersatu. Jadi kalau kita tidak bersatu, di dalam kita saja terjadi banyak konflik, banyak pertentangan. Nah, tentu orang lain tidak melihat lagi kita sebagai sesuatu yang diperhitungkan. Berarti memang karena waktu itu PDS kurang suara ya, kurang pendukung ya Pak ya, memang murni itu ya. Kalau di catatan ini tidak lolos verifikasi, artinya bisa sekali yang kalau pada tahun 2009 tidak lolos parlemen threshold karena dia hanya mendapatkan suara 1,48%. Padahal kalau nggak salah seingat saya waktu itu harus 3% kan gitu. Sekarang naik 4% gitu. Sehingga mungkin lolos di provinsi, DPRD provinsi ada yang dapat, di kota dapat, kayak sekarang PSI ya. PSI ada yang di Jakarta banyak kan gitu. Tapi di RI karena tidak memenuhi electoral threshold, dia di suaranya yang hilang. Pak, pertanyaan sih Pak. Kenapa ya, orang Kristen itu kok kecenderungan untuk tidak bersatu itu lebih besar ya dibandingkan yang lain? Saya ngelihatnya seperti itu sih. Kenapa mereka nggak punya satu pemikiran atau satu pandangan sehingga membuat partai yang besar itu kan untuk menunjukkan bahwa kita ada gitu loh. Beda dengan Muslim yang lain, mereka punya, karena jaringan Kristen itu sebenarnya sangat banyak, apalagi gereja-gereja bila digabungkan menjadi satu dan membentuk satu perkumpulan itu sangat besar tuh Pak. HKBP aja berapa juta itu ibaratnya kan, misalnya dari jemaat HKBP aja. Kalau dari statistik kita seharusnya 10% Pak. Kalau dari statistik penduduk Kristen di Indonesia harusnya 10% kan ya, Katolik sama Protestan. Gabung gitu harus 10%. Gimana Pak Mayoni? Cuman kecenderungannya itu kita tidak berani untuk menampilkan diri atau tidak terlalu ego untuk berkumpul menjadi satu karena perbedaan gereja dan lain hal. Saya melihatnya itu salah satu kekurangan dari kita orang Kristen sih Pak. Iya, kalau bahasa saya tentu ini bahasa saya ya, itu yang disebut dengan mental inferior complex. Kalau di gereja dilarang menyampaikan itu ya kita paham ya. Tapi di tempat-tempat lain, di tempat agama-agama lain itu sangat kencang disuarakan, bahkan diarahkan gitu, sehingga mereka bersatu. Sementara pemimpin kita ada trauma, kalau nanti saya dicap ini, ya nanti kalau menang, kalau nggak dapat suara, dimusuhi kan gitu. Dalam demokrasi sebenarnya kalah menang biasa. Kalah ya habis itu selesai, kita berpikir 5 tahun ke depan, kita menjadi satu lagi, dan semua sudah berpikir jauh lebih maju. Kita sudah menjadi negara demokrasi, bahkan kalau saya bilang lebih besar dari Amerika Serikat. Amerika Serikat kan sistemnya negara bagian, elektoralnya itu suaranya 272 yang harus dipenuhi itu harus dimenangkan di negara bagian. Kalau kita one man, one vote. Nah, ketakutan ini akan terus dipelihara sehingga kita tidak berani menyatakan dirinya. Menyatakan dirinya seorang Kristen, saya seorang hamba Tuhan, saya yang mengerti politik, saya terlibat politik sebagai pensupport. Oh, takut. Nanti dibilang, wah kamu melayani Tuhan tapi kok masih mikir politik. Melayani Tuhan itu transenden, sesuatu yang di luar. Nah, misalnya pemikiran-pemikiran itu membuat kita jadi rasanya kok berat melangkah. Itu menurut saya, tentu belum tentu seperti itu. Berarti bukan karena kita nggak bisa bersatu, tapi karena kita punya mental block ya Pak ya, untuk tidak masuk ke politik. Ya, mental blocknya masih lebih besar. Ya, seperti tadi Bapak ada yang bilang bahwa HKBP, gereja-gereja besar kan, mereka kalau masuk politik mendoakan misalnya, oh ini masuk partai tertentu, partai A. Jemaat yang lain yang partai B gimana? Yang partai C gimana? Kan partainya macam-macam kan gitu. Sehingga amannya nggak usah mendoakan kan gitu.
Karena partai Kristennya nggak ada kan gitu. Kalau ada partai Kristen, apakah otomatis mereka masuk partai Kristen? Belum tentu, karena mereka sembunyi-sembunyi takut juga mendukung kan gitu. Karena partai yang ada Damai Sejahtera yang jelas-jelas Kristen juga mendapat dukungan hanya 1,48% pada waktu itu. Artinya jauh sekali dibandingkan jumlah gereja atau anak-anak muda Kristen yang ada. Jadi semacam ada mental block yang memilih untuk aman, ya kita melayani di dunia spiritual, melayani kekristenan yang lain-lainnya sama. Nah, padahal dengan berpikir seperti itu, kita tidak boleh kecewa dengan hasil-hasil keputusan-keputusan politik yang ada. Kita tentu bersyukur karena ada partai-partai nasionalis yang menjaga juga kan gitu, menjaga keharmonisan, menjaga keberagaman. Nah, itu kita mendukung. Akhirnya gereja mendukung kepada partai-partai yang sifatnya nasionalis. Karena tidak berani untuk melakukan yang seperti itu. Banyak pertimbangan tentu, tidak benar salah, tapi banyak resiko yang harus dihitung dengan baik-baik, termasuk kehilangan jemaat ataupun ditinggalkan oleh orang-orang yang menjadi selama ini percaya kepada dia. Berarti Pak, sifat ketakutan kita itu yang semakin mempersempit ruang gerak kita. Padahal sebenarnya politik itu harus ada di gereja bahkan, karena bila tidak ada orang kita Kristen yang masuk dalam politik, kebutuhan-kebutuhan kita sebagai orang Kristen bagaimana bisa terpenuhi oleh negara kalau kita tidak terwakili di sana kan gitu. Jadi gereja kayak misalnya di Sumbar aja, contohnya di Padang ini, IMB gereja itu paling cuma 1-2 gereja yang punya IMB, selainnya nggak ada sama sekali. Dan kita selalu diwanti-wanti untuk sehingga kita tidak bisa secara tegas berdiri di satu gedung gereja misalnya, karena kita pasti dihantui terus untuk orang lokal di sini untuk membubarkan peribadatan kita dengan alasan tidak ada IMB segala macam. Padahal harusnya bila kita ikut dalam politik, kita punya, contohnya itu loh, punya kekuatan untuk bisa memperjuangkan kita, untuk mempermudah kita dalam hal administratif seperti itu. Iya, iya betul Pak. Betul Ya sekali, itu Pak. juga terus terang itu juga salah satunya sebabnya saya bikin acara ini. Soalnya saya mau ngajak gitu teman-teman Kristen juga untuk kita mulai berani ngomongin politik. Itu yang saya mau bawa dengan acara ini sebenarnya memang Pak. Jadi udah jangan tabu lagi deh gitu. Oke, gimana Pak Silitonga? Ya, itu cukup dari saya. Mungkin bisa direspon oleh Pak Ayon. Terima kasih Pak. Iya, itu yang menyedihkan Pak. Saya kan pernah sering kunjung ke daerah-daerah, ada bahkan juga yang mayoritas orang Kristen, orang percaya pun nggak berani memilih wakil orang percaya juga. Sehingga kita tidak diperhitungkan. Tapi kita bagaimanapun bersyukur, karena sejarah kekristenan mencatat ketika semuanya sulit, gitu, seringkali disitulah iman kita tumbuh. Kita berjuang sungguh-sungguh. Tetapi ketika semuanya mudah, kita jadi lupa diri. Karena itu bagaimanapun ini tetap diizinkan Kristus untuk kita semua untuk berjuang sungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan bagi sesama. Jadi saya mengencourage anak-anak muda, yuk berani kalau mau terlibat politik belajar yang sungguh-sungguh, be the best, jadi garam di sana. Kalau baru masuk politik kemudian terima uang, saya itu sedih sekali ketika mengikuti pemilu 2019 kemarin ya. Misalnya saya datang ke suatu daerah untuk campaign gitu sama tim. Orang-orang bisa bilang, Pak, kami semua kader yang lain itu memberikan money politik. Kalau Bapak susah bagi kami. Kami di garis partai sudah sangat jelas nggak boleh money politik. Kita berjuang dengan jujur. Dan itu orang-orang yang kenal saya lama. Sebelum terlibat politik pun saya sudah sering membantu.
Tapi begitu politik, bahasanya adalah money politik. Gitu. Mereka bukan melihat programnya, apa yang kau berikan bagi saya. Nah, itu sebuah hambatan yang harus dirubah. Itu artinya sebuah budaya yang ada di masyarakat kita. Dan kalau kita mau mengalahkan itu, nggak mungkin sendiri, kita mesti membentuk tim yang kuat, kemudian terus-menerus berbicara mengingatkan. Mungkin KPU sudah mengingatkan, dengan uang sekian ratus ribu, maka masa depanmu 5 tahun digadekan. Nah, tetapi itu kan belum bisa berdampak apapun, masyarakat kecil tidak peduli itu, yang peduli hidup mereka dari bulan ke bulan, aman atau tidak. Nah, itu artinya kita menghadapi sistem dan budaya yang masih jauh dari apa yang kita harapkan. Karena itu, ini PR bersama-sama kita, gereja, bagaimana mencerahkan, bagaimana jemaat gereja yang banyak ini memilih benar-benar orang yang tepat. Di dalam pemilu mungkin kita tidak terlibat jadi kadernya, tapi arahkan jemaat cuma memilih bagaimana memilih calon pemimpin yang benar, yang tidak manipolitik, yang hidupnya itu sudah selesai untuk dirinya sendiri dan berbagi bagi orang lain. Karena kalau enggak, ya kita sudah jatuh, sudah tidak diperhitungkan, milih yang salah lagi, kan gitu. Kalaupun nggak bisa dipilih, pilihlah yang benar, kan, sesuai gitu. Dan itu perlu diajarkan, dibentuk kelompok-kelompok diskusi kalau tidak bisa di mimbar. Bahkan sekalipun di mimbar dengan terbatas, sebenarnya kita bisa menyampaikan kebenaran ini, bahwa kita harus memberikan influence di bidang politik. Nggak cukup dengan doa, tapi dengan dana, dengan daya kerahkan anak-anak muda yang tertarik di situ, dibimbing, dimentor dengan baik, buatlah kursus-kursus politik di gereja yang anggarannya itu nanti berguna. Nanti dia akan menjadi orang-orang kalau dipilih ataupun memilih pasti dengan benar. Mungkin yang bisa sharekan itu, kayak saya tadi saya ambil contoh Esther, sedikit sama Mordekai, tapi dua orang bisa menyelamatkan karena keputusan politik raja itu berubah karena dua orang itu. Kita dimanapun mungkin jumlahnya nggak banyak, tetapi dengan urapan dan pertolongan Tuhan, dengan mental baja, mental seperti Yesus, kata Roma 8 ayat 29 katakan, mengikuti gambar dan rupa Allah. Di dalam hidup ini kita harus tetap sederhana, tidak gampang jatuh dalam hal-hal yang orang lain jatuh, dan disitulah kita bisa memberikan influence dimanapun di bidang yang Tuhan percayakan bagi kita. Termasuk diskusi hari ini dengan tanpa ragi, yaitu di bidang politik yang kita anggap tabu. Mari kita bicarakan terang-terangan. Pemimpin ini seperti apa, haluannya apa, jangan tertipu, mau pemilu aja ramah-ramah, datang meresmikan gereja, tapi agenda dia adalah punya agenda yang merusak bangsa ini. Itu jangan pernah dipilih. Kita harus punya gambaran yang utuh. Gambaran yang utuh, ada yang mencari, ada yang benar-benar dengan tanpa tujuan yang jahat. Oke, Pak, makasih Pak di Silitonga. Ya, terima kasih juga Pak. Oke, makasih Pak. Silakan Akasia Bunga. Ya. Halo. Halo. Ya, halo. Halo. Jelas suaranya Pak. Jelas. Iya, saya juga dalam kondisi seperti saat ini, saya juga semakin khawatir gitu ya. Bagaimana cara mendobrak keterbelakangan berpikir umat Kristen. Padahal kalau saya lihat, selama ini kita hanya dimanfaatin aja oleh banyak pihak. Entah nasionalis, entah agamais, entah setan belon, entah bantu belang. Tapi kita nggak sadar bahwa kita memiliki kekuatan yang mempunyai titik tawar kuat juga dibandingkan yang lain-lain. Kalau kita menurut data survei pemerintah cuma 10%. Kita perlu teliti lagi. Berdasarkan apa data itu dimiliki? Kalau kita menilik berdasarkan iman aja, itu sudah kelihatan. Banyak saudara-saudara kita itu
yang beragama Islam di KTP-nya masuk Islam, tapi KTP-nya nggak bisa dirubah. Bongkar pemerintah akan hal itu. Makanya data tidak spesifik, ya semacam itu yang selalu tidak diperbarui. Kalau ini bisa kita gali, kita mempunyai titik tawar yang begitu dahsyat. Kita bisa memperjuangkan kepentingan kita dalam arti positif ya. Bukan hanya untuk mencari kursi, nama tenar, terus gitu korupsi, jeblok gereja. Bukan itu. Kalau cara seperti itu ya dijual aja gereja. Seperti yang di luar negeri. Tapi bagaimana cara kita ini mempunyai peran untuk menginfiltrasi. Ayo kita berdebat. Dulu seperti ini. Sekarang Kristen tidak seperti ini. Karena kita berdasar pada kenyataan. Banyak apa yang kita dihalang-halangin itu. Ya seperti yang disampaikan Bapak tadi. Pada waktu pemilihan, kita dielulukan, dibutuhkan suara. Setelah itu, ya sudah. IMB sudah ada dari zaman onta belum bungkuk sampai onta bungkuk. Gereja pegang IMB, tapi mau direvisi nggak bisa. Nah ini loh Pak, saya kan juga jadi bingung, kenapa orang Kristen itu tidak mempunyai mindset berpikir ke depan itu yang membangun. Membangun berarti kita bisa mempertahankan kepentingan kita. Kepentingan kita, kepentinganmu. Kepentingan saya tidak mengganggu kepentinganmu, saya hanya lurus kepada kepentingan saya. Ini bagaimana caranya Pak? Untuk menginfiltrasi seluruh orang Kristen, supaya mindset berpikirnya berkembang. Kita juga bisa tarik kok. Semua kader-kader Kristen yang ada di partai-partai itu, kita bisa tarik. Kita bisa kumpulkan. Sehingga kita mempunyai titik tawar. Kalau kamu mau jadi presiden, kamu bargaining dengan saya. Saya butuh begini. Kamu bisa enggak? Kalau kamu enggak bisa, saya lempar suara saya ke suara B. Nah, ini kan yang harus dilakukan gitu. Tapi untuk mewujudkan seperti ini, bagaimana Pak? Langkah-langkah yang harus diambil untuk mendobrak keterbelakangan berpikir seluruh umat Islam, seluruh umat Kristen, baik itu pendeta atau yang bagaimana. Ya kita bagi sekat lah. Ya kalau yang fungsinya penginjilan, ya sudah kamu nggak usah politik, penginjilan aja. Tapi yang tidak penginjilan, ini bagaimana caranya dimotivasi, dibangkitkan semangatnya, dibangkitkan daya berpikirnya, sehingga membentuk suatu kultur yang kita nggak dipandang rendah terus. Nggak direndahkan terus. Ya cuman biarkanlah itu pada kuasa Tuhan. Nanti Tuhan yang berjuang. Ya nunggu dunia kiamat hal itu terjadi. Sementara penderitaan yang kita alami kan, iya kan nggak bisa seperti itu Pak. Bagaimana Pak? Menurut Pak Manas ya? Iya. Adakah peluang-peluang atau rule-rule yang harus kita bangun untuk mengedukasi pemikiran orang-orang Kristen, pemuda-pemuda Kristen? Ya kalau saya sudah nggak terlalu penting lah dengan memperhatikan pendeta. Wah, pendeta nggak boleh politik. Ya sudah, kalau kamu nggak boleh politik ya kamu politik. Tapi kalau yang mau politik, ya diberi sarana. Nah itu yang masalah Pak. Itu yang masalah, banyak mental block itu. Jadi yang mau masuk politik pun langsung dituding. Betul nggak Pak Yoni? Yang mau masuk politik pun banyak kan dituding juga Pak, sama yang tidak mau masuk politik. Itu salah satu problem ya, mental block itu ya. Kalau menurut saya sih mental blocknya dulu mesti dibongkar. Iya. Gimana Pak Manas? Iya. Terima kasih Pak Akasia Bunga, juga tanpa ragi. Di dalam politik berlaku, khususnya di negara yang benar-benar politik yang kita salah mungkin ya, namanya no winner take all. Kalau sudah kompromi nggak dicapai, maka terjadilah apa yang disebut dengan voting. Voting itu pokoknya lebih banyak menang, kan gitu.
Akhirnya semua aturan, semua apapun akan menang ke mayoritas. Kemungkinan tirani mayoritas itu sangat tinggi. Apalagi orang yang sudah minoritas, mental block, tidak bersatu, maka ya sama sekali sudah bersatu pun belum tentu. Tetapi jangan lupa, di dalam Yohanes 17 ayat 17 itu kan bilang, hendaklah mereka menjadi satu. Itu doa Tuhan yang sampai sekarang belum dipenuhi. Nah, kita bersatu artinya bukan bersatu untuk kepentingan kita semata-mata, tetapi bersatu supaya seluruh rakyat itu bahagia. Itu yang penting. Kita tidak boleh juga mendiskriminasi orang lain. Nah, bersatu mesti dimulai dari orang-orang yang mengerti dan bertindak. Sekarang mulai banyak, saya percaya. Tentu tadi Pak Akasia Bunga sudah sangat bijaksana. Ya, kita kembali melakukan semacam survei kayak apa yang dilakukan oleh Bilangan Center misalnya. Orang-orang muda yang punya panggilan di bidang politik harus di gereja investasi. Sediakan pelatihan di gereja yang terbaik. Di beberapa lembaga Katolik saya sudah melihat itu, pelatihan-pelatihan yang sangat bagus. Di Kristen kasih guru yang paling bagus, pelajaran yang paling bagus, sehingga kalau dia keluar di dunia politik, dia the best. Karena apa? Leadership-nya bagus. Nah, sekalipun jumlahnya sedikit, tetapi itu orang-orang kunci menjadi garam dan terang di situ. Nah, maka kepentingan mayoritas dalam arti kepentingan orang-orang percaya juga dijagain dengan benar, sehingga tidak terjadi diskriminasi. Gampang sekali kita mengajukan IMB, tapi jadi nggak dibangun-bangun kan gitu. Di beberapa tempat saya lihat juga gitu kan gitu. Itu kenapa? Sudah aturan pun menang, di dalam pelaksanaan seperti GKI Yasmin misalnya juga nggak gampang kan gitu. Jadi ada tahapan-tahapan panjang yang kita lalui. Tapi saya setuju dengan Bapak, mesti bertindak, diskusi, berkumpul. Jangan dalam tempurung merasa hebat dengan jumlah jemaat, pelayanan. Tapi kalau ditarik keluar, lihatlah bangsa ini ada kebutuhan yang jauh lebih besar. Jangan puas dengan 10.000 orang yang dipimpinnya, so what gitu ya. Tapi lihatlah ada jutaan masyarakat yang jauh di dalam garis kemiskinan, mereka butuh kabar baik, mereka butuh mengerti keselamatan dan kebebasan yang sejati. Nah, itu tugas kita. Kira-kira kita bisa bersatu, mungkin tanpa ragi atau lembaga-lembaga yang tidak punya interest, yang punya ketulusan, itulah yang dibutuhkan untuk mempersatukan orang-orang yang punya idealis, punya komitmen untuk berbuat baik bagi negara ini, bagi Tuhan, khususnya di dunia politik. Kira-kira gitu, Pak, tanpa ragi. Oke. Gimana Pak Akasia? Udah cukup jelas? Iya, jelas sekali gitu. Padahal kita ini punya potensi. Sekarang kita lihat ya, pada masa Romawi. Romawi itu dulu tidak percaya Tuhan. Kalau kita mempelajari dengan detail sejarah tersebut, itu tidak lepas dari politik yang dilakukan oleh Kisah Para Rasul pun ada andil. Kenapa sampai Kristen bisa merubah keadaan Romawi kalau tidak ada unsur politik? Cuman di dalam Alkitab kan yang nggak logis diungkap, itu kan nggak logis. Tapi kalau kita mau belajar, di situ kita bisa merubah. Lah ini loh yang harus kita dobrak, harus kita infiltrasi. Bagaimana orang Kristen ini, Paulus saja bisa merubah satu negara dari negara amburadul, gak punya paham, gak kenal Kristus, kok bisa nubruk jadi Kristen semua. Nah, apalagi kita yang sudah di depan mata. Seperti apa? Domba tanpa penggembala. Kita digembalakan kalau dibutuhkan. Kalau enggak sudah selesai urusannya dia, kita dicincang-cincang, enggak karu-karuan. Ini loh Pak, cara iya. Jadinya ini caranya membangun ini bagaimana gitu loh. Padahal Paulus itu sudah menunjukkan bagaimana kamu harus berpolitik. Saya yakin kalau Paulus hanya mengandalkan pemberitaan, biarkan kuasa Tuhan aja yang bekerja, itu kuasa Tuhan. Saya nggak yakin kalau itu akan berubah.
akan dirubahkan oleh Tuhan seluruh Roma jadi Kristen, itu nggak mungkin. Tapi Paulus pun punya bargaining politik. Makanya bargaining politiknya Paulus itu sampai dikhawatirkan oleh pemerintah Roma, akhirnya dia jatuh hukuman yang tidak pas. Tapi di saat itulah orang-orang Kristen yang memahami ajaran Paulus, mereka paham. Mereka berontak membela diri mereka sendiri, mereka tidak mau dibegini-beginikan, akhirnya Roma kan jatuh itu. Maka jadi negara Kristen terbesar. Ini loh Pak, caranya membongkarnya ini bagaimana? Mindset berpikirnya orang Kristen yang blok-blokan itu. Ya kalau cuma blok-blokan aja, sekarang kan sudah dibuat itu batako yang blok putih itu gampang Pak, tinggal beli ditempelkan dibuka aja. Apa harus itu yang kita lakukan? Bukan itu yang kita hadapi Pak. Ya. Yang kita hadapi itu bukan itu. Yang kita hadapi ini. Yang pasti gini Pak, politik ini bukan simsalabim besok langsung jadi Pak. Kita harus pelan-pelan susun yang benar-benar, dan ini long term sekali. Itu mau nggak mau harus kita lakukan sih dengan segala apa yang kita punya ya sekarang. So, menurut saya sih gitu Pak. Gimana Pak Maya? Iya Bang. Iya Bang, Ya. tambah lagi. Mesti kita bersatu. Kemudian saya setuju, kita tidak berbicara jangka pendek. Jangka pendek apa yang dilakukan, yang kemudian kita belajar tahun 2000, bukan 2024, 2029. Strateginya seperti apa? Siapa yang mesti duduk di sana? Selain didoakan, harus kita melakukan tindakan-tindakan real, gitu, membangun networking. Tapi sebelum kita bangun networking, jangan lupa kita harus melakukan sesuatu dulu. Kalau enggak, orang nggak peduli kayak tadi, bargainnya apa? Siapa Anda? Siapa Anda sebenarnya kok ngomong kayak gini? Nah, kita mesti tunjukkan, ini saya ada 1000 intelektual muda yang bisa kita telepon kapan aja kumpul, atau katakanlah 100 yang punya konsep sangat jelas. Dia ada di posisi-posisi penting. Nah, beberapa kegerakan selalu dimulai dengan networking yang kuat dan punya komitmen yang kuat bersama-sama. Kalau kita punya 100 atau 10 orang yang satu tim, kemudian berkembang lagi, nah, begitu dikumpulkan bersama-sama, menduduk pada arahan yang sama, menyamakan persepsi, menyamakan apa sih yang kita hadapi sebenarnya, caranya gimana. Nah, kalau enggak kan sekarang ini bingung semua. Kita ini ada di mana, semua lihat diri sendiri berbeda, musuh yang kita hadapi juga berbeda, semuanya berbeda-beda. Dan akhirnya apa? Ya kita tidak pernah melakukan apapun, kecuali merasa dirinya hebat, seperti kata dalam tempurung. Dipikir dirinya luar biasa, kan gitu. Padahal dia cuma jalan di tempat aja, dan sejarah nggak ada mencatat apapun apa yang telah dilakukan bagi orang seperti itu. Iya. Oke, gimana Pak Kasya? Udah cukup jelas? Ya cukup jelas lah untuk dedikasinya. Ya cuman untuk saya begini ya, kata orang politik itu kotor. Tapi kita sebagai anak Tuhan yang mempunyai kepedulian, ya jangan kita tinggalkan tempat yang kotor itu. Ayo kita sapu sama-sama. Nanti iblisnya masuk semua. Iya, jangan takut kita. Ya. Politik kotor. Ya jangan kita tinggalkan sebagai anak Tuhan. Mari kita masuk, kita sapu, kita bersihkan. Kalau ada iblis, ya iblisnya kita pocong aja biar nggak politik nggak jadi kotor. Ya Pak, itu saja. Ya. Terima kasih atas pemahamannya. Itu kalau dibagi ke Pak Manto itu. Makasih banyak. Shalom alaikum untuk semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Iya, silakan Pak Manto. Pak Manto ini kayaknya banyak banget yang ngefans nih. Coba saya kasih lihat ya. Nih, Mas Manto ganteng. Nih. Mas Manto memang mantul. Banyak banget fansnya Pak Mas Manto. Silakan Mas Manto. Silakan Mas Manto. Itu dulu, di unmute dulu. Ya, silakan. Apakah suara saya bisa terdengar? Mantap, Pak. Jelas sekali, Pak. Oh, jelas sekali ya. Selamat siang, Tuan Paragi. Selamat siang, Pak Manase. Ya. Ini topiknya berkaitan dengan kekristenan dengan politik ya, Pak ya? Iya, betul. Ya, betul. Ya. Saya bukan
orang politik, saya bukan orang hukum, saya hanya yang biasa mengamati di media saja lah, khususnya media elektronik dan juga ya internet. Tapi perkembangan kekristenan dengan politik itu saya ikuti terus ya, terutama dari pemilu 2004 sampai sekarang. Dan waktu itu saya sempat sempat kagum juga bahwa di parlemen itu ada satu fraksi dari Partai Damai Sejahtera atau Partai Kasih apa itu dulu itu. Mengapa saya kagum dan saya senang begitu? Karena di DPR itu ketika mau memutuskan satu kebijakan atau memutuskan atau mengesahkan undang-undang itu ada berbagai pendapat, khususnya pendapat akhir misalnya partai atau fraksi itu. Nah, jika di situ ada partai yang berbasis Kristen, maka kesempatan untuk bergainingnya di DPR itu ya di situ menyampaikan pendapat yang memang benar-benar memperjuangkan kekristenan. Tetapi kalau misalnya orang-orang Kristen ini berada di partai-partai yang katakanlah nasionalis, misalnya PDIP, Nasdem, atau mungkin Gerindra, atau mungkin Perindo, dan seterusnya, maka jika di partai itu yang duduk dari orang-orang Kristen ini cuma sedikit, maka suara di partai, atau katakanlah suara partai secara fraksi, maka kadang-kadang itu tidak didengar. Ya, sehingga yang dikemukakan ya di parlemen itu adalah ya suara fraksi. Tetapi jika di parlemen itu ada satu fraksi misalnya yang memang memperjuangkan kekristenan, maka suara itu memang pasti akan tersalur di sana. Oleh sebab itu sebenarnya saya itu dari dulu mendukung. Walaupun mungkin ini banyak sekali tantangan dari orang Kristen sendiri, bahwa ada satu partai yang memang memperjuangkan ya kekristenan ini atau kepentingan kekristenan. Ya, tetapi memang faktanya itu kan sulit karena ya di umat atau orang Kristen sendiri memiliki ya katakanlah mungkin pandangan-pandangan yang berbeda. Kemudian itu terlihat sekali ini pada waktu misalnya mau pemilu, di mana di situ ada banyak sekali ya orang-orang yang ya dalam tanda kurung beragama Kristen itu menjadi calon legislatif dari banyak partai gitu. Nah, ketika orang-orang Kristen itu masuk menjadi calon legislatif melalui partai-partai yang tersebar itu, maka pastilah calon-calon itu mendapatkan dukungan dari sejumlah orang yang mungkin ya pro ke ya si calon legislatif itu, sehingga misalnya dalam satu kota itu seharusnya mungkin ada beberapa orang Kristen yang masuk menjadi anggota parlemen atau mungkin anggota DPRD dan seterusnya itu, maka itu menjadi tidak mendapat. Karena apa? Karena suara dari orang Kristen itu sendiri tersebar ya kepada banyak partai yang ujung-ujungnya justru tidak membuat keterwakilan dari suara orang Kristen itu sendiri gitu. Ya memang sih dari segi hitung-hitungan, maka jika kondisinya demikian, maka jumlah suara yang ditetapkan oleh undang-undang itu maka tidak akan tercapai. Kalau sekarang berapa persen, Pak? 4% atau 3%? Sekarang sudah 4%. Sekitar 4% itu tidak mungkin akan tercapai ketika ya orang-orang Kristen sendiri itu tersebar ya ke banyak partai. Itu makanya ya mungkin salah satu kesulitan mendirikan partai Kristen itu dari pengalaman memang kan sulit gitu mencapai misalnya taraf 4% yang sudah ditetapkan. Oleh sebab itu, maka jika ya menurut saya jika misalnya ada tokoh-tokoh politik yang beragama Kristen ingin mendirikan partai berasaskan Kristen, ya umat katakanlah ya orang-orang Kristen sendiri harus diberi pemahaman bahwa
apa sih keuntungan kalau kita memiliki misalnya fraksi di DPR atau di DPRD, ya. Dan apa sih kelemahan kalau kita misalnya memilikinya, gitu. Tapi yang menurut pemikiran saya, dan ini pasti banyak sekali yang menentang apa yang saya pikirkan nih, jika kita memiliki keterwakilan di DPR atau DPRD, maka sudah dapat dipastikan bahwa kepentingan kita itu akan tersalurkan, ya, karena tidak ada hambatan di dalam partai itu sendiri. Tetapi jika ya orang-orang Kristen itu tersebar di banyak partai, maka bisa jadi suara yang kecil di ya fraksi partai tertentu itu juga tidak akan tersalurkan. Jadi ujung-ujungnya semua tidak tersalurkan, begitu. Jadi ya memang susah sih, dilematis ya. Di satu sisi banyak sekali orang Kristen ingin duduk di PR melalui banyak ya partai-partai, sementara ada juga orang yang ingin ya menyatukan visinya di dalam partai Kristen. Oleh sebab itu mungkin tugas kita adalah bagaimana menyatukan ya visi misi. Jadi tugas para politisi Kristen tentunya kalau yang ingin mendirikan partai Kristen ya, itu harus benar-benar mendaratkan visi misinya supaya mendapat dukungan yang bulat, supaya orang Kristen itu tidak tersebar ya ke dalam banyak partai. Itu mungkin ya tanpa lagi Pak Manasih apa yang mungkin saya sampaikan. Itu bagaimana tanggapan dari Pak Manasih ini berkaitan dengan ya mungkin cara berpikir saya ini. Terima kasih Pak. Ya, mungkin saya perjelas, mungkin maksudnya Pak Manto lebih baik orang-orang Kristen ini bergabung dengan partai-partai yang ada, partai nasionalis yang ada, atau bergabung di partai Kristen. Begitu ya Pak Manto, benar ya? Yang mana yang lebih baik menurut Pak Mayani? Ya, kalau kita lihat kondisi sekarang ini, supaya orang-orang yang benar itu tidak dimanfaatkan, maka kita bisa melakukan dua hal. Yang pertama adalah, tolong jika Anda orang Kristen yang baik, yang nggak punya uang, ingin menjadi anggota DPR, tapi kita lihat punya kapasitas, jangan pernah dimintai uang, tapi mari kita urunan mendukung dia. Jangan pakai uangnya dia yang memang pas-pasan, nanti dia berhutang, nanti tidak kembali, tapi kita membiayai, itulah yang disebut dengan investasi. Kita tidak usah berpikir nanti partai Kristen seperti apa, atau nanti orang, tetapi orang benar, ceritakan dia benar, dan dimulai dikenali dari sekarang. Nanti kalau orang kita mulai dari sekarang tahu ada kader-kader yang benar, kita sekarang pakai teknologi sosial media, hasilnya jauh lebih baik, nanti kita tidak buru-buru, tidak bingung. Jadi kenapa orang yang menjadi anggota DPR harus mendapatkan uang banyak, karena investasinya dia banyak. Tetapi kalau dia jadi anggota DPR, karena dibiayai oleh gereja, dibiayai oleh masyarakat, oleh teman-temannya, maka dimanapun dia berada, dia ingat dia akan mengabdi kepada kebenaran itu, kepada paling tidak mereka yang membiayai itu. Jadi Pak Manto betul sekali. Jadi kita bisa melakukan dua hal. Yang pertama, pilih orang yang benar. Kedua, kita tidak usah peduli apakah nanti jumlahnya sedikit nggak diperhitungkan atau kita membuat partai. Nah, membuat partai itu biayanya makin lama makin besar. Syarat verifikasinya makin sulit. Kecuali ada gerakan bersama-sama. Kalau enggak, tentu akan sangat sulit. Yang masih memungkinkan adalah orang-orang benar menjadi orang yang teladan, dia tidak korupsi, dia melaporkan uangnya transparan, setiap rapat dia online, dia laporkan ke masyarakat mulai sekarang anggota DPR-nya. Jangan kita lihat dia kampanyenya kalau sudah waktunya pemilu. Enggak. Dia berbuat baik, sudah dikenali sejak awal. Pilihlah orang seperti itu, doakan. Dan sediakan dana. Pemilu bukan kita terima uang, kita berpesta mengeluarkan uang, mendukung mereka yang baik. Kita harus berpikir terbalik. Gereja kalau perlu persembahannya diberikan kepada kader yang baik, siapapun itu. Sehingga ketika kader itu dipilih, dia tidak ngeluarin uang, dia akan terima gaji secukupnya, semua dilakukan untuk orang yang sudah memilih, yaitu rakyatnya. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita tidak usah dua, mau partai Kristen atau orang Kristen, enggak, kita mengenali yang benar saja, anak-anak Tuhan yang benar.
Pak, kalau boleh tahu Pak, biaya yang dibutuhkan tadi kira-kira berapa sih Pak? Hitungan miliar, puluhan miliar, ratusan miliar, atau triliunan, atau gimana Pak? Biaya kalau kita mengikuti arahan dari partai dengan benar, spanduk yang harus disediakan, kita harus ketemu orang, berapa orang yang harus ditemui, berapa rumah yang harus diketok, itu bisa mencapai angka ratusan juta ya. Bisa mungkin 600-700 juta itu minimal. Itu ya dengan tim kampanyenya sekitar 20-30 orang, tiap hari harus ketemu orang, survei, lakukan survei. Tetapi kalau dia pakai money politik tentu jauh lebih besar. Nah, dengan biaya minimalis, itu ratusan juta sebenarnya sudah cukup kalau didukung dan dipilih orang-orang. Artinya apa? Yuk, dia harus terus bekerja. Nah, kalau dia punya panggilan mulai hari ini, mulai sekarang, nggak nunggu 5 tahun depan, dia bisa mulai sekarang, dia menunjukkan kebaikannya, bias cerita sekarang, saya pengen terjun di dunia politik, saya milih partai apa ya, apply sekarang, semua dipersiapkan, dokumennya semua dipersiapkan, planningnya dipersiapkan, sering ketemu. Nah, nanti itulah orang-orang yang kita dukung. Saya suka bilang kepada kawan-kawan, kalau kawan-kawan mendukung saya tidak akan pernah ngasih uang. Saya perlu dibiayai, dan mereka urunan tuh. Saya datang ke rumah orang, mereka urunan, dan ya bersyukurlah. Saya tujuannya sedang mengedukasi supaya nanti 2024 cari orang benar, biayai mereka, dan ingatkan mereka satu hal, hiduplah sesuai dengan tujuan. Jangan pernah korupsi, jangan pernah menyalahgunakan. Kenapa? Dia tidak jadi karena investasi dirinya sendiri, tapi karena dukungan rakyat. Jadi masih panjang jadi Pak Manto. Lain kali ketemu. Kalau cerita saya bisa lama sekali nanti. Terus yang tadi Pak, yang Partai Nasional atau Partai Kristen gimana Pak? Gimana Pak Tanpa Ragi? Yang Partai Nasional sama Partai Kristen bagaimana Pak? Maksudnya mending mana? Kita invest di Partai Nasional yang ada, kita bagi suara gitu misalnya, biarin aja tersebar dengan misalnya mau ada anak Tuhan yang mau masuk politik gitu. Dia lebih baik bikin Partai Kristen atau dia bergabung dengan Partai Nasionalis yang ada gitu. Idealnya yang kalau mana Pak? Melihat biaya yang diperlukan ya kita tidak mungkin membuat Partai Kristen. Jadi yang paling mungkin adalah ada di partai manapun tetapi tetap membawa kabar baik, tetap menjadi garam dan terang, tetap mengupayakan kesejahteraan bagi kota, bagi di mana dia percaya. Jadi kalau membuat partai itu langkah yang bagus, kita dukung, tapi ongkosnya terlalu mahal. Dan langsung head on dengan partai-partai spiritual, partai-partai agama yang lain, otomatis orang-orang yang beragama lain belum tentu atau sama sekali tidak tertarik dengan identitas, partai identitas. Karena itu mungkin yang jauh lebih bagus adalah di partai manapun ada orang-orang kita yang mau hidup dengan benar, yang mau peduli dengan rakyatnya, yang mau berjuang untuk rakyatnya, bukan untuk dirinya sendiri. Dan attitude yang bagus, moral etika yang tinggi yang dimilikinya, membuat dia akan terus naik di partai itu, dan dia bisa mengarahkan partai itu kepada kebaikan, kepada kemaslahatan umat. Jadi kalau saya sementara berpikir seperti itu. Berarti ikut modalnya Pak Ahok begitu ya Pak ya? Ya. Jadi partai akan ditentukan sekali. Kalau Pak seperti dia menjadi ketua partai, maka partainya jadi baik. Partai yang itu tergantung manusia, tergantung ketua umum, tergantung mereka yang ada di Dewan Pengurus Pusat. Oke, gimana Mas Manto? Ada pertanyaan lagi Mas Manto? Silakan. Ya, sementara cukup, cuma mungkin untuk sementara ini kesimpulan Pak Manase ini bahwa lebih baik ya orang-orang Kristen yang tertarik ke politik itu lebih baik bergabung dengan partai-partai nasionalis yang kemudian apabila mereka sudah masuk ya mereka bisa menjadi garam dan terang dan ikut memperbaiki mungkin situasi kondisi di partai itu menjadi lebih baik sehingga lebih mensejahterakan
ya masyarakat atau rakyat begitu ya. Apakah kesimpulan saya untuk pendapat saya ini bisa sesuai dengan Pak Manasih tadi? Ya, sementara seperti itu, Pak. Nanti kalau lihat ada orang yang tergerak bersama-sama membuat partai yang jelas tanda identitasnya, ya mungkin itu tahap berikutnya. Karena ongkosnya belum mahal. Ya oke, kalau begitu terima kasih tanpa lagi. Terima kasih Pak Manasih. Mantap. Terima kasih Pak Manto. Ya, berarti maksudnya Pak Yoni adalah sekarang ini dengan kondisi realita yang ada, ya mau nggak mau kita lakukan adalah bergabung dengan partai politik yang ada. Karena untuk bikin partai Kristen itu sangat besar sekali effortnya yang perlu dikeluarkan gitu Pak ya. Tetapi mungkin nanti kalau ada momentum entah dari mana gitu, siapa tahu kan gitu kan, itu baru mungkin ceritanya lain lagi kali Pak ya. Itu yang disebut dengan kairos. Ketika kesadaran bersama-sama muncul dan biayanya itu akan menjadi lebih ringan dan ada yang menginisiasi, oke. Tetapi kalau sekarang kan orang masih takut dengan mental block seperti ini, kecuali kan itu ada momentum yang pas. Kita menunggu momentum yang pas itu. Oke, sip. Silakan Pak Garfil. Halo. Halo. Ya, silakan Pak Garfil. Halo. Halo, selamat siang. Ya. Selamat siang Bapak Tamparagi dan Manasih. Siap. Siang Pak. Saya di sini lebih membahas ke mental blocknya yang sering dialami anak-anak muda Kristen untuk terjun ke dunia politik. Kita bicara fakta, anak muda Kristen saya yakin memiliki potensi yang baik dalam dunia politik. Walaupun semangat pemuda Kristen untuk terjun ke dunia politik membara, apa gunanya kalau jalan di tempat Bapak? Tetapi fakta sebenarnya politik di Indonesia bercampur dengan agama. Nah, di sini masalahnya. Karena faktanya Indonesia mayoritas Islam, jadi nggak salah dong mereka untuk menjalankan ajarannya. Yang dimana ada dalam ajaran mereka, dalam ayat-ayat tersebut, contohnya tidak boleh berteman dengan Kristen atau Nasrani atau Yahudi, atau tidak boleh memilih pemimpin yang beda agama. Nah, belum lagi sudah mental block yang kasus-kasus besar seperti Ahok atau pemimpin-pemimpin lain yang dikriminalisasi. Nah, akhirnya itu membuat pemuda kita menjadi ciut mentalnya. Apapun dilakukan untuk jatuh, gimana pun untuk bangkit itu bakalan dijatuhkan. Jadi mental block pemuda-pemuda Kristen kita sudah hancur gitu menurut saya. Nah, menurut saya jadi alangkah baiknya kita dukung aja. Bagaimana kalau dari jalan lain, contohnya mendukung pengusaha Kristen untuk membangun Indonesia, membangun agama. Karena dalam dunia usaha apalagi online tidak membutuhkan identitas agama. Kalau terjun dunia politik, apalagi di desa, itu sangat susah, Pak. Apalagi seperti di desa saya nih, sangat susah. Karena masyarakatnya jauh dari pendidikan. Apalagi menjelang pemilu, mereka selalu mendoktrin-doktrin untuk, nah itulah tadi, memilih pemimpin yang sesuai agama mereka. Nah, di sini yang kami kendalakan. Bahkan kami sini juga sudah membuat juga gerakan-gerakan seperti itu, tetap juga tidak bisa. Bagaimana menurut Bapak, Pak? Ya, Pak Garfil, yang baik pertanyaannya satu yang praktis, sesuatu yang kita hadapi. Saya setuju kita di dunia bisnis itu menjadi orang yang mampu menolong, yaitu satu perusahaan, kalau menghasilkan devisa berarti menjadi sumbangsi bagi negara, keluarganya, dan itu memang harus dilakukan, karena itu salah satu bidang yang sangat penting. Tetapi dunia politik yang realitanya seperti itu, justru juga tidak boleh ditinggalkan. Karena itu, kita justru harus berani memberi perhatian lebih. Kan dunia politik kotor, yang menang mengambil semuanya, seolah-olah apapun yang kita lakukan membuat frustasi. Tetapi ingat, kita dilahirkan untuk membuat perubahan. Dan Yesus akan bilang, ketika Yesus dihina, oh kamu kok bergaul sama orang berdosa? Hanya orang berdosa, hanya orang yang sakit yang membutuhkan tabib. Dunia politik kita sakit, kita tabibnya. Kita tidak mau mendatangi, ya nggak sembuh-sembuh dia. Tapi dengan kebersamaan, dan kita adalah manusia yang memiliki kasih karunia dari Tuhan, sangat bisa. Dan banyak kader-kader partai yang memegang posisi penting juga orang Kristen. Orang-orang yang punya pengertian
yang baik juga sudah mulai ada. Jadi tetap Pak, saya setuju Pak Garfil, terus yang di bisnis, terus yang di bidang seni, di bidang media, di bidang komunikasi, tetapi di politik juga tidak boleh ditinggalkan karena pengambilan keputusan-keputusan penting, hal-hal yang menyangkut bahkan peraturan-peraturan, SKP, penggunaan dana, penggunaan fasilitas negara, semua itu diputuskan dengan keputusan politik. Dan kalau kita tidak terlibat, tiba-tiba kita kehilangan semuanya. Itu kan bahaya. Paling enggak kita mengikuti, kita monitor, dan kita berharap atau kita mengambil tindakan dengan mendirikan lembaga-lembaga pelatihan, kelompok-kelompok diskusi, dan minta langsung kita lihat tokoh-tokoh. Ketika saya belajar politik, saya kenal beberapa ketua anggota DPP partai-partai besar, saya datang ke rumahnya, saya ngobrol, saya cerita, saya ingin dimentor, ingin tahu saja situasinya. Sehingga kita tidak buta politik, tapi kita melek politik. Tidak harus menjadi anggota parlemen, paling enggak kita mengerti proses, kita mempengaruhi orang lain, mempengaruhi karyawan, mempengaruhi orang lain untuk memilih orang-orang yang benar. Kita tetap punya tanggung jawab seperti itu menurut saya. Tapi terima kasih Pak Garfil, pertanyaannya luar biasa. Ya Pak, sama-sama Pak. Semoga mungkin nanti ke depannya mungkin Bapak bisa ngasih pembelajaran lah untuk kami yang muda-muda ini yang ingin terjun ke dunia politik supaya tidak terjadi tersandung gitu Pak. Takutnya tersandung kan akhirnya membuat mental-mental yang lain jadi ciut gitu Pak. Jadi supaya hati-hati dalam melangkah, bijak-bijak dalam melangkah agar bisa mendapatkan tujuan yang kita inginkan gitu Pak. Jadi ya, supaya cerah lah gitu Pak untuk terjun ke dunia politik. Karena itu sangat sensitif Pak. Karena di Indonesia agama dan politik itu hampir sama Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Mungkin tapi Pak, ada banyak sekali orang-orang yang percaya sama Kristus dan sukses di dunia politik. Banyak sekali Pak. Jadi nggak perlu takut. Yang perlu adalah betul-betul mempersiapkan diri. Kalau kita tidak siap hidup secara sederhana, tidak siap hidup kayak Kristus, dihina, difitnah, dan dilakukan apa saja. Yang penting semua yang kita lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan. Miliki evidence, bukti-bukti bahwa semua yang kita lakukan ada bukti, ada track record-nya yang jelas. Sehingga orang, dengan demikian kita membungkam orang yang berniat jahat terhadap kita. Ya, itu yang harus kita lakukan. Dan banyak contoh, dan banyak orang yang mau menolong kita, memperlengkapi kita. Semangat, Pak Garfil. Ya Pak, siap Pak. Terima kasih Bapak Manase dan Bapak Tamparagi. Terima kasih Pak Garfil. Tuhan berkati. Ya Pak, Shalom. Shalom. Oke Pak, Pak Mayani, sekarang udah 1,5 jam, kayaknya udah cukup lama. Bagaimana kalau misalnya Pak Mayoni bikin closing statement lah, langsung aja ya. Silakan Pak, closing statement. Ya, terima kasih tanpa ragu, juga terima kasih sahabat-sahabat yang sudah memberikan pertanyaan, terlibat dalam diskusi. Menarik sekali. Ini semua terjadi menarik karena bapak-bapak tadi semua, tidak ada ibu yang terlibat di dalam diskusi. Saya kehadiran kita di bangsa ini tidak begitu. Kalau kita percaya bahwa di dalam Roma 8 ayat 30 itu sejak semula dipilih, ditentukan, kemudian kita dipanggilnya, dibenarkannya dan dimuliakannya. Itu tidak kebetulan kita lahir di bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini. Nah, kehadiran kita itu mesti bermanfaat. Karena itu, di dalam menghadapi situasi politik di Indonesia, marilah kita tidak ketakutan berlebihan, kita bijaksana bertindak, kita melakukan hal-hal yang harus kita lakukan. Kita tidak perlu takut atau paranoid, kita mengajak semua orang untuk peduli hal yang namanya politik. Karena ini adalah cara satu-satunya kita terlibat di dalam mengurus dan berbuat untuk arah dan tujuan dari sebuah bangsa. Karena itu, dengan otoritas, dengan kemampuan yang kita miliki, mari kita terus berbuat kebajikan. Jika punya resources, jika punya kapasitas, lakukan pelatihan, membuka pelatihan-pelatihan yang
membuat orang bisa menjadi yang terbaik. Harus menjadi yang terbaik. Karena kita tidak menjadi pasir di laut, tetapi kita menjadi bintang di langit. Karena itu sebagai orang yang terjun, sebagai apapun partainya, ataupun panggilan mendirikan partai, tentu silakan saja. Mari kita lihat apa yang bisa kita perbuat sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Jangan pernah juga menghakimi orang lain yang tidak mau terlibat. Izinkan mereka melayani sesuai dengan caranya, mencintai Tuhan dengan caranya, tetapi yang mau terlibat di dalam politik, janganlah juga dihakimi, karena semua orang punya panggilan yang berbeda-beda. Tanpa ragu, bersyukur kalau kita bisa berbagi hal ini, sehingga kita bisa melihat sesuatu yang ke depan, paling enggak menginspirasi, paling enggak membuat kita tidak usah takut, kita ke depan, kita dilindungi oleh Tuhan, kita juga dilindungi oleh konstitusi, kita punya hak yang sama, kita punya hak yang sama untuk memilih maupun dipilih dengan mekanisme prosedur yang ada. Tetap berjuang bagi kebaikan, jangan pernah meninggalkan negeri ini untuk alasan apapun, tapi berbuat baikan untuk negeri ini. Karena kita lahir di negeri ini, kita besar di negeri ini, kita mencari uang, makan di negeri ini. Karena itu negeri ini akan aman sentosa kalau setiap kita mengambil tanggung jawabnya. Terima kasih untuk setiap kita yang mendengar, dimanapun bisa menangkap siaran ini, dan terima kasih kepada Tan Paroki yang memfasilitasi ini semua terjadi. Sekali lagi, everything start at home, termasuk politik juga mulai dari rumah, belajarnya dari orang tua kita. Demikian dari saya, Pak Tan Paroki, saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih. Oke guys, ini buku Pak Mahayoni bisa dibeli di deskripsi video ini ya. Teman-teman kalau mau beli, linknya ada di deskripsi video ini. Silakan dibeli kalau teman-teman mau. Tadi yang dapat Pak Richard ya, nanti langsung akan dikirim ke rumahnya langsung. Oke. Oke teman-teman, saya nggak tahu teman-teman, saya butuh masukan dari teman-teman, apakah kita harus adakan seperti ini lagi, maksudnya apakah perlu kita belajar tentang politik lagi? Kalau misalnya teman-teman perlu, saya akan usahakan supaya tiap minggu kita akan ada acara untuk khusus untuk kita belajar berpolitik sebagai orang Kristen gitu. Oke, tolong tulis di komentar, dan itu ya, jangan lupa like ya, soalnya saya bisa lihatnya dari like gitu, berapa banyak orang yang like. Kalau banyak yang like baru saya pikir, oh berarti ini teman-teman mau gitu. Kalau misalnya nggak banyak yang like, berarti ini teman-teman nggak suka. Sama tolong bantu share ya, supaya saya benar-benar tahu apakah kita memang perlu adakan ini lagi, apa kita nggak perlu adakan lagi. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.